Air mengalir sampai jauh dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Meskipun wadahnya berbeda-beda, air selalu mempunyai permukaan yang datar. Sebagai seorang pemimpin, seharusnya berprinsip keadilan dan sama rata, kesamaan derajat dan kedudukan dengan bawahannya, karena air adalah wujud penyucian. Kenal akrabnya sih sejak tahun 95, waktu sama-sama di pengurus besar HMI. Seperti kebiasaan dan tradisi para senior kami, 2 tahun lebih itu tidurnya di sekretariat PBHMI. Dan ini benar-benar terjadi, saya, Anas, itu tidur beralaskan koran. Tidak tidur di tempat tidur, tidak. Tidur di atas meja. Ya, Anas itu sosok yang santun, yang menghormati kawan, tidak mau melukai hati teman, dan rela berkorban. Anas itu, dia sosok yang saya kenal dari awal, sosok yang intelek, yang pemikir, dan suka membaca buku. Dia sosok yang santri memang. Santri, tapi ya dia menghargai dan menghormati pluralitas. Saya tidak mempunyai persoalan untuk tidak objektif. Ya, jadi ketika saya tahu Anas dari HMI misalkan, tapi kan fakta beda. Saya dibanding Anas misalkan, Anas kan berhasil menjadi PBHMI ya, sesuatu yang tidak bisa saya capai di karir saya sebagai Kemenlu. Tidak pernah kita hahaha dan saling berkoordinasi pikiran lah, kita saling hormat, dan ketika di lapangan, ketika pemilu pun kita tahu sama tahu ya, ini daerah Anas, saya nggak mungkin ke situ, konyol juga kalau saya masuk ke daerah Anas. Dan misalkan di Rejo Tangan, Mbak percuma kamu ini sudah digarap Anas, jadi saya cari loophole yang belum digarap sama Anas, dan saya pikir Anas juga sama ya, strateginya ini sudah daerah yang tidak mungkin digarap dan seterusnya. Tidak pernah kita face to face untuk sesuatu yang akhirnya mencederai hubungan personal, tidak ada. Skill itu omong kosong kalau nggak ada dukungan. Orang boleh pintar sekali secara personal, tapi kalau dukungannya lemah, ya saya pikir percuma juga. Dia tidak harus kemudian seperti gladiator ya, tapi cukup dia mastermind-nya. Dia adalah pria yang ramah, mudah bergaul, supel, memiliki banyak kawan, dan suka bercanda. Ketika memberi nasihat, ia menggunakan berbagai sindiran yang begitu lembut sehingga yang dinasehati tidak merasa tersakiti. Dedikasi dan loyalitasnya sangat tinggi, membuat apa yang selalu dikatakannya menjadi indah untuk dilaksanakan. Kebinekaan itu sudah menempel dan menjadi bagian dari diri Anas. Kebinekaan itu yang sekarang harus muncul menjadi karakter kuat bangsa. Bangsa Indonesia perlu kembali menegaskan tentang karakter kebinekaan. Dan Anas, saya rasa tidak ada pertanyaan di situ. Kalau kita berbicara masalah kebinekaan, dia sudah mempraktekkan. Dia bukan cuma membicarakan. Gak terlalu, soalnya aku pulangnya malam-malam terus jarang ketemu. Kalau yang suka itu biasanya kalau abah lagi libur, biasanya kalau aku mau kemana gitu diturutin. Biasanya juga naik kuda yang kebun teh itu, habis itu makan di restoran-restoran gitulah. Pulangnya agak malam-malam gitu, jadi jarang ketemu, jadi tidak disukai. Soalnya terlalu gitu-gitu sama politik, jadi pulangnya malam. Pernah waktu aku belum jadi anggota DPR, pernah kira-kira jam 12 atau jam 11 gitu, aku belum tidur masih nonton, aku pulang.
Tapi kalau sekarang udah nggak bisa soalnya udah urusannya udah banyak gitu lah, jadinya pulangnya jam 4, 3 gitu-gitu. Ya gitu deh, kalau pulang malam kan malamnya nggak bisa ketemu, cuma pagi. Kan nanti juga pergi lagi. Suka pergi, suka beliin buku. Bukan buku apa ya, bukan, tapi komik. Dan pergi-pergi lagi. Tapi tidak mau. Nggak mau. Jadi guru aja. Pengalaman paling berkesan saya melamar untuk dia kawin. Bagaimana pengalaman itu? Bisa diceritakan? Saya dengan Malarangin kalau saya tidak salah, saya dengan Malarangin dengan Afang Gafar waktu itu yang pergi melamar di Jogja itu. Oh enggak, dia termasuk tipe yang setia, meskipun banyak yang menggoda. Atau ini batik yang saya pakai ini penjahitnya sama Anas. Jadi penjahit saya sama penjahit Anas itu satu penjahit di Jogja. Kami kalau jahitkan baju sama-sama di kampung halaman. Anas Urbaningrum sama seperti Basukarno yang dibesarkan ibu dan ayah yang penuh kesederhanaan. Memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, serta mempertaruhkan jiwa dan raga demi membela bangsa dan negara.